Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa kafa bihi min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-fatih lima uliq al-khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Seluruh jajaran TKM Masjid Jami Ar-Rayyan yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam bimbingan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan juga kajian Sabtu pagi yang alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita dengan rintikan hujan. Allahumma shayban nafi'ah. Dan mudah-mudahan ini jadi salah satu pertanda kebaikan bagi kita, karena air yang turun dari langit atau hujan yang Allah berikan itu adalah keberkahan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang dipenuhi dengan keberkahan. Jadi air tersebut mengandung unsur berkah. Itulah kenapa dalam kitab fikih mazhab Syafi'i ketika menjelaskan tentang sholatul istisqa, ya, kata para ulama, wa yusannu ta'arrudu lil matari, dan disunnahkan main hujan-hujanan apabila kemarau panjang, kemudian kita sholat istisqa minta supaya turun hujan, lalu hujan turun, sunnah main hujan-hujanan. Tapi nggak tahu di Polres itu siapa yang pertama kali bawa doktrin kalau main hujan-hujanan sakit, ya, main hujan-hujanan bilang, padahal kalau kita main hujan-hujanan niatnya untuk tabarruk, cari berkah, itu sesuatu yang diajarkan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang ahammiyatus siratin nabawiyyati fi fahmil Islam. Ya, ahammiyatus siratin nabawiyyati fi fahmil Islam, pentingnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memahami hakikat Islam. Di sini ya kami kutipkan dari kitab Al-Fiqh Siratin Nabawiyah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwa tujuan besar dari kita mempelajari sirah nabawiyah, ya, tujuan utama dari kita mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setiap mukmin ini memiliki pengetahuan, ya, bisa membayangkan dia paling tidak punya maklumat, punya pengetahuan tentang apa? Tentang bahwasanya hakikat-hakikat Islam atau tuntunan-tuntunan Islam itu semuanya mutajassidatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, terwujud, ya, pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh aktivitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat. Tinggal nanti kita membedakan mana sisi basyariahnya baginda Nabi dan mana sisi risalahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini secara umum. Kalau kita rincikan, ya,
Maka yang pertama dari tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah adalah agar kita memahami kepribadian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok seorang nabi. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam dari kalangan orientalis, mustasyrikin, mereka berusaha mendoktrin kita dengan berlandaskan Al-Quran, ya. Bahkan dengan berlandaskan Al-Quran. Di akhir surah Al-Kahf, di akhir surah Al-Kahf ada firman Allah apa? Qul innama ana basyarun mithlukum. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Apa tujuan kaum orientalis membawa ayat ini untuk mendoktrin kita? Mereka punya tujuan begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita sudah dicekokin dengan pemikiran bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, maka akan ada beberapa dampak negatif yang terjadi pada diri kita. Yang pertama, kita kehilangan taklim. Kita akan kehilangan rasa penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menghormat? Orang kita sudah langsung punya perasaan, Allah manusia biasa kok kayak kita, ya. Ya dia nikah, ya dia makan, ya dia minum, manusia biasa kayak kita. Nah, sehingga kita tidak lagi mengagungkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita udah menganggapnya manusia biasa, yang punya salah, yang punya dosa, yang punya sesuatu yang dalam kacamata manusia adalah menjijikkan, ya. Itu kalau seandainya kita menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Nah, fungsi sebelum situ itu tadi yang pertama, kita akan kehilangan rasa hormat. Yang kedua, kita akan merasa biasa-biasa aja terhadap syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau yang bawanya kita anggap biasa, yang membawa syariat kita anggap biasa, maka sudah otomatis, ya, sudah otomatis isi yang dibawanya pun, risalah yang dibawanya pun akan pasti kita anggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja, dan ini berbahaya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dampak negatif dari seseorang meyakini Rasulullah hanya dari sisi basyariahnya saja, maka kita akan banyak kehilangan kesempatan, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Dari sirah nabawiyah ini, dari sejarah ini, kita akan mengetahui bahwasanya Muhammadun basyarun wa laisa kal basyar. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu manusia, basyar, wa laisa kal basyar. Akan tetapi beliau itu tidak seperti manusia pada umumnya, ya. Ada sisi risalahnya, ada sisi nubuahnya, ada sisi manusia biasanya, ya, sisi manusia biasanya. Oleh karena itu biasanya para ulama sejarah membagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam penilaiannya atau dalam studinya mereka bagi menjadi dua, ya. Rasulullah sebagai sosok seorang manusia dan Rasulullah sebagai sosok seorang nabi dan rasul, gitu. Nah, ini harus kita yakini karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya jangan dimentongin atau jangan disetop sampai qul uhiya ilayya qul innama ana basyarun mithlukum. Jangan dipentongin di situ.
Kalau diselesain di situ ya udah, ya akan terjadi hal-hal yang tadi yang kita tidak inginkan. Sehingga harus kita lanjutkan ayat tersebut. Qul innama ana basyarun mithlukum. Apa lanjutannya? Yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini adalah basyar, manusia seperti kalian. Cuma aku punya satu keistimewaan. Apa? Yuha ilayya. Aku diberikan wahyu. Disinilah yang dimaksud Muhammadul basyarun wa laisa kal basyari. Ya. Artinya Rasulullah memegang mandat, Rasulullah memegang perintah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perjalanannya itu akan selalu ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah bilang, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbersit sedikit pun di benaknya, ya, tidak terbersit sedikit pun di benaknya untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berangkat dari hawa nafsu. Gitu. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar dari Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Ucapannya bukan berangkat dari hawa nafsu. Perilakunya, perbuatannya, tingkah lakunya, tasarrufatnya, keputusannya itu gak berangkat dari hawa nafsu. Apapun itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu atau tuntunan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk makannya, tidurnya, urusannya dengan istrinya dan lain-lain. Itu semuanya adalah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah adalah untuk mencari sosok inspiratif yang bisa kita teladani dan kita ikuti, ya, yang bisa kita teladani dan kita ikuti. Jadi kalau kita belajar sejarah itu untuk sejarah-sejarah yang baik, sejarah-sejarah yang bagus, ya, itu harus kita kerjakan, kita teladani. Yang jelek-jeleknya berarti kita harus ittiba, harus berhati-hati, harus kita tinggalkan. Itu tujuan utama dari kita mempelajari sirah, ya. Yajida al-insan baina yadayhi suratan lil mathalil a'la fi kulli syu'unin, ya, fi kulli syu'unil hayatil fadilah. Hendaknya setiap orang punya yang namanya dalam kehidupannya punya tokoh inspirasi yang bisa dia teladani, yang bisa dia ikuti, yang bisa dia gerakan setiap langkah kakinya sesuai dengan petunjuk dari contoh tersebut. Nah, seagung-agungnya contoh atau sebaik-baiknya uswah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Nah, kalau kita mendarat terus, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya Rasulullah ini adalah suri tauladan yang baik? Ya lewat sejarah, lewat syama'ilnya, lewat pelajaran SKI-nya, lewat pelajaran tarikhnya, ya.
Ya, sebetulnya ini juga sih, ya. Akan tetapi ini semua akan memberikan kita petunjuk bagaimana Rasulullah SAW itu setiap perilakunya adalah keindahan. Ya, setiap perilakunya adalah keindahan. La ilaha illallah. Dan dia adalah satu-satunya contoh. Gak ada lagi yang sama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Fakon Nabiyyin, Rasulullah itu melampaui para nabi-nabi yang lain, bahkan bukan hanya sekedar manusia biasa, ya, bahkan para nabi pun kalah makomnya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, dengan kita mempelajari sejarah juga kita akan menjaga benteng agama kita, ya, akan mampu membentengi agama kita sehingga tidak mudah untuk dirusak, tidak mudah untuk diobok-obok, tidak mudah untuk diadu domba, tidak mudah untuk dihancurkan, ya. Di mana di sini dikatakan bahwa dengan kita mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita jaga dalam perilaku kita, mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikut, yang tidak boleh kita ikuti. Kemudian yang selanjutnya, an yakuna ladal alimi, an yakuna ladal alimi wada'iyatil islami namudajun hayyun fi tara'iqit tarbiyati wa ta'lim. Sebetulnya ini kembali pada uswah tadi, pada contoh tadi, tapi ini lebih spesifik, di mana ketika kita kan kemarin sempat belajar hakata falnadu ilal Islam, cara kita dalam berdakwah. Nah, supaya kita punya role model dalam dakwah kita, ya, maka sosok baginda Nabi lah yang kita jadikan role model, ya. Apakah hanya sekedar itu saja? Enggak, tapi juga yang harus, yang pada saat itu kita tanamkan, ya, di dalam diri kita adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang sempurna. Dalam keadaan apapun beliau pasti berada di atas keindahan akhlak. Dalam kondisi apapun, ya. Ketika beliau berperan dengan peran apapun, di situ ada keindahan akhlak. Ya. Contoh Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Nah, bagaimana sosok Rasulullah sebagai seorang suami? Sosok Rasulullah SAW sebagai seorang suami tidak hanya menyampaikan dengan lisan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Tidak hanya sebatas itu, tidak hanya sebatas membaca hadis sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Nah, dengan kita belajar sirah, kita tahu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam kesehariannya sebagai seorang suami, apa yang beliau lakukan. Nah, dari sejarah lah kita akan mengetahui. Oh, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah SAW yahidu thawbahu bi nafsihi. Rasulullah SAW itu kerjaannya di antara tugasnya adalah menjahit bajunya sendiri dengan tangannya sendiri. Gitu. Oh, berarti Rasulullah ini adalah sosok rumah tangga yang baik. Sosok kepala rumah tangga yang baik. Rasulullah sebagai seorang kakek, Rasulullah sebagai seorang pejabat, Rasulullah sebagai seorang guru, nah, semuanya ada
contohnya, ada tuntunannya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki fase perkembangan. Ya, di zaman Rasulullah tidak banyak sahabat yang ihtimam atau memberikan perhatiannya secara khusus terhadap sejarah Rasulullah. Ya, dalam artian mereka tidak menyalinnya dalam bentuk buku, ya, seperti yang sekarang. Mereka meriwayatkan dari lisan ke lisan, dari ucapan ke ucapan mereka riwayatkan, tapi dalam bentuk buku nggak ada, karena Rasulullah SAW memang pada masa-masa itu melarang para sahabat, ya, untuk menulis di buku. Kata Rasulullah, "Taktubu syai'an la taktubu anni syai'an ghairul Qur'an." Janganlah kalian menulis sesuatu dariku kecuali Al-Qur'an. Faman kataba syai'an ghairahu falyaktub. Barang siapa yang nulis selain dari Al-Qur'an, maka hendaknya dia hapus. Kenapa? Karena pada saat itu wahyu masih banyak yang akan turun. Khawatir akan ada ikhtilaf, tercampur antara mana yang Al-Quran, mana yang tidak. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum senantiasa dalam keseharian mereka, yang mereka obrolkan, yang mereka ucapkan, yang mereka ceritakan, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan selalu kitab-kitabnya baginda dan selalu sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari mulut ke mulut, meskipun mereka tidak menulis dengan tulisan tangan. Ya. Barulah kemudian dalam perkembangannya, ya, sejarah pun pada akhirnya dituliskan. Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dituliskan. Di sini ada banyak versi, ada beberapa pendapat siapa yang pertama kali menulis sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara yang pertama kali menulis sejarah Rasulullah adalah Sayyidina Wahab bin Munabbih, wafat pada tahun 110 Hijriah. Nah, ini punya kesungguhan menulis surat atau menulis sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru kemudian diikuti selanjutnya dari setelah Sayyidina Wahab bin Munabbih diikuti oleh Sayyidina Syurahbil. Baru kemudian diikuti terakhir oleh siapa? Oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang juga menjadi pelopor dari ilmu hadis. Ya, juga menjadi pelopor dari ilmu hadis. Sayyidina Syihabuddin Az-Zuhri. Hanya saja kitab yang mereka tuliskan, kitab yang mereka karang itu sampai saat ini tidak ada. Ya, sampai saat ini nggak ada. Dicari, ada satu nuskhoh tapi adanya di Jerman. Ada satu bundel manuskrip adanya di Jerman. Peninggalan umat Islam, tapi adanya di mana tahu. Ya, oleh karena itu penting sebetulnya kita menggali apa, ya, menggali peninggalan itu sangat penting. Ya, ini penting bagi kita untuk mengetahui sejarah, ya, untuk mengenal sejarah. La ilaha illallah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang terpenting adalah bahwa dari sejarah ini kita pengen lebih dekat mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita mau dekat kalau kita nggak kenal, ya kan? Gimana kita mau nempel kalau kita nggak tahu siapa nama ayahnya Rasul, siapa nama kakeknya Rasul, siapa nama
istri-istrinya Rasul, bagaimana kesehariannya baginda Nabi, bagaimana kita mau mendapatkan hal-hal tersebut kalau seandainya kita nggak mau mempelajari sejarahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting, sangat penting, dan juga banyak pada saat ini musuh-musuh Islam ya, yang mereka berusaha menghancurkan kita dengan memutarbalikkan fakta sejarah ya. Banyak mereka belajar sirah tersebut, mereka pelajari sejarah tersebut, mereka pelajari, tapi bukan untuk kebaikan ya, melainkan untuk melemahkan umat Islam. Dan ini amat sangat berbahaya, sehingga kalau kita pengen membentengi itu semua, kita harus tahu sejarahnya itu sendiri bagaimana, agar kita tidak melenceng dalam pemahaman sesuai dengan petunjuk para guru-guru kita, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang sejarah Rasulullah sebelum Rasulullah dilahirkan. Khususnya kita insya Allah akan bercerita tentang masalah bangsa Arab dan kenapa Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala memilih atau menentukan, apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan Rasulullah SAW dari bangsa Arab, Insya Allah kita akan cerita bagaimana suku-sukunya, dan juga secara umum bagaimana letak geografisnya, kemudian sejauh mana pengaruh bangsa Arab terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ini memang sengaja banyak dikupas oleh para ulama tentang sejarah Rasulullah SAW sebelum beliau dilahirkan. Juga banyak bercerita tentang bagaimana bangsa Arab keistimewaannya ya, mendapatkan keistimewaan sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW begitu bangga dengan istilah Arabi. Dan juga banyak zaman sekarang orang-orang yang berusaha atau ingin menistakan bangsa Arab ya. Mereka menganggap bahwasanya Rasulullah SAW ini imigran, bukan asli orang Arab dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita buktikan fakta sejarahnya seperti apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya mohon maaf mungkin untuk kajian kali ini nggak bisa sampai syuruh karena ada kegiatan lagi pagi ini. Saya di pasar Minggu, ada meet and greet kalau kata zaman sekarang bersama pondok sana. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.